Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devano Danendra Nur Perdana dari kelas 12 IPA E absen 27. Saya akan menjelaskan bab perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. KD pertama KD 3.2.1 menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum. 1. Perlindungan hukum yaitu bahwa dalam proses penegakan hukum berguna untuk melindungi masyarakat. Adanya fungsi ini guna terpeliharanya kepentingan masyarakat yang berbeda-beda. 2. Penegakan hukum, yaitu bahwa dalam proses penegakan hukum berguna untuk menegakkan atau memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sehingga setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus dalam penanganannya. KD 3.2.2 menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Pertama, tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. KD 3.2.3 menjelaskan peran kepolisian, hakim, jaksa, advokat, KPK. Peran kepolisian diatur dalam pasal 16 UU RI nomor 2 tahun 2002. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan penghentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. K. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. L. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Peran Kejaksaan Republik Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bidang. A. Di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. B. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetak. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, satu hakim pada Mahkamah Agung yaitu yang disebut dengan Hakim Agung. Dua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan tersebut. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Pengadilan secara umum yang mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan jabatan, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidang atau diputuskan perkaranya dengan sebagainya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tugas KPK yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi-instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KD 3.2.4 mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Bentuk partisipasinya seperti 1. Perlindungan masyarakat dengan melaksanakan siskamling dan patroli keamanan lingkungan. 2. Ikut serta menegakkan hukum dengan cara mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. KD 3.2.5 mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Pelanggaran hukum adalah penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan apa yang ia lakukan di lingkungan masyarakat dari peraturan atau hukum yang telah dibentuk, baik yang hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Contohnya, 1. Melakukan pembunuhan. 2. Korupsi uang masyarakat. 3. Menghina dan melecehkan orang lain. 4. Melakukan aksi judi dan pencurian di lingkungan warga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.